Dinamika Kependudukan Indonesia, bagian 1. Tahukah kamu berapa jumlah penduduk Indonesia? Bagaimana persebaran dan komposisi penduduk Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Ella, guru IPS terpadu di MTS Negeri 5 Bima, kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kependudukan Indonesia yang dilihat dari jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persebaran jumlah penduduk Indonesia. Ketiga, siswa dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk Indonesia? Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika kependudukan. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, suatu tempat atau wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10, Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan, termasuk penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia. Kedua, warga negara asing atau WNA yang menetap untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, warga negara asing atau WNA yang berganti menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Berdasarkan data Worldometers tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Dari jumlah penduduk, Indonesia termasuk urutan keempat. Di atasnya Amerika Serikat, India, dan Cina. Jadi Cina masuk urutan pertama, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Maka dikatakanlah Indonesia termasuk urutan keempat di dunia yang memiliki penduduk terbanyak setelah negara-negara lain. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensus de jure, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dan yang kedua, sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun,
Jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dampak sosial ekonomi, yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas sosial. Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. 3. Meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat adalah meningkatnya angka kriminalitas. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar secara merata atau tidak. Jumlah penduduk yang sangat besar namun tidak diakui persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan dengan kepadatan penduduk sekitar 945 juta per kilometer persegi. Namun, sebaliknya di Pulau Papua, penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Dilihat dari peta persebaran penduduk Indonesia, jika dilihat, Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah 144 atau dengan 17,12% dari jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan tercapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Mana komposisi penduduk Indonesia? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk menurut usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu. Misalnya usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia penduduk, usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun, usia belum produktif. Usia 15 tahun sampai 64 tahun, usia produktif. Dan usia kurang lebih 65 tahun ke atas, itu termasuk usia tidak produktif. Komposisi penduduk menurut usia dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Seperti yang kita lihat di rumus di samping, dependensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia semakin tinggi. 2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau seks rasio. Seks rasio adalah
angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Seperti yang kita lihat dalam rumusnya yang di samping, seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin. Dilihat dari piramida penduduk tersebut, Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Nah, bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja atau produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja atau non-produktif. Hal ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depan. Sebaliknya, jika tidak malah akan menjadi beban. Untuk itu, pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Selanjutnya tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.